Hai, keluarga jiwaku, apa kabar? Penuh kebaikan, penuh cinta, penuh sayang untukmu. Dan kali ini akan ada sebuah reading. Kali ini adalah tentang sebuah tantangan yang akan berhasil kamu lewati, sebuah ujian yang kamu berhasil lulus di dalamnya. Apakah itu? So this is not pick a card, ya. Ini bukan pick a card reading, tapi aku merasa ini perlu untuk kolektif kalian yang sudah menjadi keluarga jiwaku, kalian yang sudah berbagi banyak hal, terutama aku merasa ada banyak hal yang perlu diketahui untuk yang sudah menjadi bagian dari keluarga Cahaya Gaya, Cahaya Maya, dan juga Cahaya Bia. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk mengenal lebih dekat denganku, dan ya, here we go. Kita akan melihat tantangan yang di depan ini kamu bisa mengatasinya, tantangan yang akhirnya kamu lalui, sebuah ujian yang kamu lulus di dalamnya. So let's see. The universe, energy, and also spirit guide, please help me. Thank you. Okay. Yeah, I sense that change dan faith. Oh wow. Siapapun kalian, self-reflection. It's all about will dan gratitude. Wow. This is a powerful, ya. Ini betul-betul pesan yang kuat. Oke. Siapapun kamu, reading ini adalah untukmu. Sebuah tantangan yang kamu akan berhasil melaluinya adalah sebuah tantangan. Aku merasa tantangan ini adalah tantangan tentang dirimu, ya. Jadi semua bekerja pada akhirnya berawal dari inner work semuanya, dan akhirnya kamu menyambut dengan berani, kamu menyambut dengan penuh kekuatan dari Lion Gates Portal yang sebelumnya, kalau ada begitu banyak orang yang datang kepadaku di momen 27 Juli sampai 12 Agustus, sepertinya sekarang sudah mereda, sepertinya sekarang sudah ya sedikit calming down, ada yang baru penyesuaian, tapi kemudian it's all about change. Kamu bersiap, kamu membuka diri akhirnya untuk perubahan. Seperti kamu surrender, kamu berserah diri, dan kamu oke. Ini saatnya aku bernafas. Aku sudah lelah overthinking. Aku sudah lelah terlalu menganalisis sesuatu dan bertanya pada, aku ibaratkan 1000 orang di luar sana, kamu tetap tidak mendapatkan jawabannya. Sampai akhirnya kamu surrender, kamu berserah, kemudian kamu justru terhubung dengan dirimu dan kamu mendapatkan jawaban dari sebuah path dalam kehidupanmu, di mana aku merasa ada perubahan signifikan di sana. Oke? Ya. Dan untuk change di sini, perubahan ini aku merasa sebagian besar di antara kamu adalah perubahan secara finansial, ya. Sense-nya aku dapatkan begitu kuat. Ada perubahan yang signifikan dalam hal finansial. Beberapa di antara kamu seperti sedang mengumpulkan uang betul-betul untuk sebuah tujuan tertentu. Kamu punya goal dan kamu betul-betul lebih, ya, kamu lebih efisien dalam menggunakan uang. Kemudian kamu juga terasa ada planning, ada perencanaan, kamu ingin mendapatkan uang lebih banyak karena kamu ingin melakukan sebuah lompatan besar. Kamu merencanakan sesuatu untuk hidupmu, oke? Dan perubahan ini, tantangan ini, kamu menyambut baik tantangan dari semesta ini, dan kamu akan melaluinya. Kamu akan berhasil betul-betul secara, untuk beberapa, untuk beberapa ada dalam kebimbangan. Ini sebuah grup kecil, kebimbangan apakah stay atau harus berpindah ke pekerjaan baru. Ada beberapa yang sudah ditawarkan, ada beberapa yang masih dalam pencarian, tapi
tetap ada kebimbangan itu. Apakah aman atau tidak untuk melompat ke profesi yang lain atau melompat ke pekerjaan yang lain. Dan aku merasa beberapa di antara kamu membuat sebuah lompatan keberanian untuk mengambil kesempatan yang diberikan itu. Beberapa aku tahu kamu memilih stay untuk satu dan lain hal, tapi bukan berarti tidak ada yang berubah di sana. Kamu memilih tinggal karena kamu tahu kamu berusaha untuk realistis dengan kondisi saat ini. Kamu pun tahu bahwa apa yang kamu upayakan secara finansial saat ini bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang di sekelilingmu. That's why kamu gak mau sembrono tentang ini. Tapi ada yang kamu rubah di sana dalam level energi. Kamu mulai merubah fokusmu. Kamu tahu ada situasi yang tidak benar-benar bisa kamu kontrol, yaitu tentang bagaimana orang lain berpikir tentang kamu, bagaimana orang lain menilaimu, dan bagaimana orang lain mengambil keputusan atas sesuatu di dalam lingkungannya atau dalam otoritasnya, dalam pengaruhnya. Yang kamu lakukan adalah kamu fokus bahwa kamu bekerja untuk mencari uang, kamu bekerja untuk kestabilan finansial, and then kamu mengerahkan energimu untuk fokus hanya pada hal-hal yang akan membuat kamu mendapatkan keberlimpahan materi atau finansial itu lebih baik lagi. Kamu tidak akan terlalu fokus pada ketidakadilan yang misalnya kamu dapatkan, masalah promosi atau masalah teman-teman lain diperlakukan seperti ini, kok aku diperlakukan seperti itu, dan lain sebagainya. Ketika kamu memilih pada akhirnya dalam juggling itu, dalam masa perenungan pun, ketika kamu memilih untuk stay, untuk beberapa memilih pergi memang dan menjemput sebuah tantangan baru, beberapa yang lain memilih stay tapi ada energi yang dirubah di situ. But overall this is great, ya. Semua juga tentang sebuah keyakinan. Ketika seseorang, ini untuk satu atau dua orang, merasa diperlakukan tidak selayaknya dalam sebuah relationship atau hubungan. Hubungan bisa dengan siapa saja, tapi beberapa dalam asmara. Kemudian kamu mencoba untuk merenungkan apakah lebih baik tinggal ataupun pergi, tapi aku merasa beberapa hingga saat ini memilih tinggal karena ingin menstabilkan finansialnya. Kamu ingin menstabilkan finansialmu, tapi kamu sudah punya planning, kamu sudah punya rencana, sambil tetap membuat dirimu berupaya untuk membuat dirimu tidak terlalu terbawa emosi atau terbawa dalam drama hubungan ini. Wow. Ada sebuah keyakinan yang muncul, ya. Kamu harus mawas diri tentang ini. Bukan hanya perubahan yang kamu sambut, tapi ini juga tentang sesuatu yang bergeser. Jadi kalau sebelumnya terasa seperti kamu masih yakin dan gak yakin dengan keputusanmu. Beberapa di antara kamu yang sempat juggling untuk memutuskan sesuatu, terutama, aku merasa kamu mendapatkan keyakinan penuh itu. Dan tidak diliputi insecurity di sana. Tidak ada rasa nggak aman, nggak ada rasa overthinking di sana. Karena apa? Karena kamu tahu bahwa keputusan apapun yang kamu ambil dalam situasimu saat ini, ketika kamu percaya bahwa the universe bekerja denganmu, dan kamu tahu rumus the universe bekerja dengan siapa, the universe mendukung siapapun kamu yang melakukan pekerjaan ke dalam dirimu, yang melihat ke dalam dirimu, kemudian membenahi tentang bagaimana cara kamu melihat selama ini. Benarkah keyakinan yang ada di sana itu, membawamu kepada tingkat spiritualitas yang lebih baik? Benarkah keyakinanmu terhadap sesuatu, beberapa terhadap pasangan, beberapa terhadap situasi yang ada di luar, itu adalah sebuah refleksi dari apa yang kamu sebut sebagai kebijaksanaan. Karena aku merasa beberapa di antara kamu akhirnya menyadari bahwa ini bukan tentang menunggu situasi yang ada di luar berubah. Ini adalah sebuah perjalanan. Kehidupanmu ini pada akhirnya, perangnya bukan perang melawan ego orang lain. Perangnya pada akhirnya adalah perang melawan egomu sendiri. Battle-nya, medan perang yang kamu ambil, ujung dari semua medan perang yang kamu ambil adalah berperang melawan egomu sendiri. Dan ketika kamu berhasil melawan ego, kedamaian, ketenangan itu kamu dapatkan dalam setiap langkah kehidupanmu, mengiringi setiap keputusan-keputusan yang kamu ambil. Maka untuk saat ini, bagi kamu yang masih dalam
emosi tinggi. Aku merasa beberapa sangat emosional sekali tentang sesuatu hal yang tidak beres dalam kehidupannya. Kamu merasa kamu perlu memberitahukan atau menunjuk muka orang lain bahwa mereka salah. Beberapa merasa bahwa ada yang salah tapi aku nggak tahu letaknya di mana. Beberapa merasa bahwa entah siap berpisah atau tidak dengan situasi ini dan lain sebagainya. Oke? Letakkan masalahnya di sana karena masalahnya itu sudah ada, tapi tidak untuk kamu perhatikan, tidak untuk kamu kasih energi. Karena ada masalah, kita letakkan di sini, kemudian di sini ada solusi. Kamu fokus pada solusi. Ketika kamu memilih untuk memutuskan antara A atau B, kamu memutuskan A, kamu berusaha untuk melihat lagi. Apa yang aku harapkan dengan keputusan A ini? Bagaimana caraku agar keputusan A ini tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar lagi dalam kehidupanku, atau fokus pada hal-hal yang baik yang akan datang lebih banyak lagi ke dalam kehidupanku. Ya, 5W1H. What, when, where, who, apa lagi yang belum? How, oke? 5W1H. What, apa, kapan, di mana, dengan siapa, kemudian bagaimana. Aku lupa yang satu lagi apa. Sorry. Aduh, udah lama pensiun jadi lupa. Oke. Oh, ya. Dan siapapun yang sedang dalam situasi ini, aku tahu bahwa kamu bisa melewatinya, dan setiap keputusan yang kamu ambil, kamu adalah kreatornya. Kamu membuat keputusan itu menjadi keputusan terbaik dalam kehidupanmu. Oke? No matter what. Jangan khawatir ketika kamu memutuskan sesuatu, kemudian kamu takut, aduh, kalau aku memutuskan yang ini, barangkali di depan sana aku nggak ada rezeki lagi. Gitu. No way. Selagi kamu masih punya tenaga, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang pekerja keras, kamu mau mengupayakan sesuatu, dan Tuhan, malaikat pemberi rezeki bersama dengan orang-orang yang mau mengupayakan sesuatu. Jangan khawatirkan tentang itu. Tapi dalam kondisi yang sekarang, kenapa kita kemudian diberi akal untuk menghitung probability, ya, bahwa realistis itu menjadi penting, bahwa logika pun tetap harus dipakai. Agar apa? Ya, make it balance, karena keseimbangan itu dibutuhkan. Oke? Kemudian, beberapa dari kamu seperti kayak kamu sedang dalam situasi yang, ya aku tuh cuma pengen kayak stabil aja, seimbang aja, tenang-tenang aja, damai-damai aja, tapi sepertinya susah sekali untuk mendapatkan kedamaian saat ini. Maka kamu mencoba untuk berkacalah atas setiap hal yang sudah kamu hadapi dalam kehidupan ini. It's not about the result. Ini bukan tentang hasil dari apa yang kamu jalani. Ini adalah tentang perjalanan. Kenapa ini bukan tentang hasil? Karena kalau kamu fokus pada hasil, ada sebuah ketidakpastian yang nyata ada dalam kehidupan kita, dan itu sudah pasti terjadi pada setiap manusia. Apa itu? Kematian. Ketika kita fokus pada perjalanan, ketika kita fokus pada journey, maka kita mau tidak mau akan memberikan kebijaksanaan kita di sana. Kita akan memberikan sinar kita di sana, karena kita tahu kita punya sinar. Kita akan menyinari jalan kita sendiri. Sinar yang ada dalam jiwa kita ini akan kita biarkan lebih terang untuk menerangi jalan kita, agar kita bisa melihat lebih jelas situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Dan kamu pun begitu. Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang tujuan ya kemana, bukan tentang menjadi apa, bukan tentang bersama dengan siapa. Ini tentang bagaimana kamu memaknai setiap perjalananmu. Karena bayangkan ketika kita tidak benar-benar bisa mensyukuri, menikmati mindfulness dengan kehidupan, kemudian seperti entahlah ya, jatah kita untuk hidup tiba-tiba selesai, kita tidak pernah tahu. Dan apa yang terjadi? Kita menyia-nyiakan banyak waktu untuk mengkhawatirkan sesuatu yang ada di depan sana, untuk sedih atas sesuatu yang sudah terjadi di belakang sana. Padahal kita punya waktu, dan aku gak akan capek untuk ngingetin bahwa setiap detik dalam kehidupanmu itu adalah hal yang berharga. Maka manfaatkan momen itu untuk menjadi versi terbaik yang bisa kamu bawa, yang bisa kamu munculkan dari dalam dirimu. Itu reminder juga untukku, ya. Kita manusia seringkali membiarkan pikiran kita ini carut-marut dengan banyak hal, dalam kondisi stabil maupun tidak stabil.
secara finansial, secara karir, dan lain sebagainya. Ada aja. Dan memang pikiran untuk melindungi kita dan membawa kita pada 3D atau ya dimensi ketiga ini. Sehingga kita tidak berlarut pada imajinasi, oke? Dalam aktivasi cakra pun itu semua bertingkat ya. Berapa persen kita sudah terbuka. Over pun tidak akan terlalu bagus karena kadang over bisa membuat seseorang berada dalam ilusi, ya. Hal terbaik adalah mendapatkan keseimbangan sekalipun cakra-cakra kita sudah terbuka. Oke. Hal selanjutnya, tantangan selanjutnya yang aku merasa kamu berhasil melewatinya adalah tentang ya, kamu tidak lagi menyesali siapa dirimu dengan apa yang kamu lakukan, dengan apapun keputusanmu saat itu, ya. Even berpisah dengan sesuatu maupun seseorang. Kamu sama sekali tidak merasa terbebani oleh itu. Karena apa? Karena kamu tahu bahwa hal itu for your highest good. Dan itu adalah sebuah keberhasilan karena untuk menyadari atau memiliki perspektif tentang itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa berterima kasih atas segala hal yang dijalani dalam kehidupan. Ya, let's say, tanyakan pada dirimu jika kamu punya mesin waktu, kemudian kamu punya kesempatan untuk mengulang kehidupanmu, apa yang ingin kamu ubah? Pikiran sadarmu beberapa akan menuju pada sebuah situasi yang itu traumatis untukmu, oke? Dan biasanya itu yang kamu ingin rubah dalam kehidupanmu. Tapi orang-orang yang sudah ada dalam tingkat kesadaran spiritual yang tinggi biasanya nggak ada, oke? Mungkin beberapa fokus justru pada satu kesalahan yang pernah dibuat, kemudian Anda diberi kesempatan, seperti aku tidak ingin melakukan kesalahan itu. Tapi and then you realize ketika ngaca, kamu lihat bahwa kamu yang sekarang, segala hal yang ada dalam dirimu sekarang adalah hasil dari setiap pelajaran yang kamu lalui di masa-masa atau tahun-tahun sebelumnya, ya. Dan kabar baiknya adalah kamu yang mungkin sekarang masih gelisah, kamu yang mungkin sekarang masih merasa tidak stabil, kamu akan mendapatkan keseimbangan, oke? Kamu yang sedang mencari keadilan, kamu akan mendapatkan keadilan itu, keadilan untuk dirimu. Tapi first, yang kamu dapatkan adalah kamu mendapatkan dirimu, oke? Jadi sebelumnya aku merasa seperti kamu sedang merasa menderita sekali atas sesuatu hal, atau kamu hanya sedang merasa tidak baik-baik saja untuk sesuatu hal, dan kemudian kamu akan mulai menyadari bahwa oke, gue gak bisa kayak gini terus, gue harus segera tersadar untuk melakukan sesuatu yang produktif untuk hidup gue, dan gue tahu apa itu. Kamu memulainya dengan something fun, sesuatu yang membuat kamu fun, let's say, ya, sesuatu yang membuat kamu joy ketika mengerjakan, membuat kamu merasa ada kesenangan, ketenangan ketika melakukannya, something about your hobby. Oke, karena ada willingness itu, karena ada keinginan yang kuat itu untuk bangkit, dan kamu mulai melihat lagi sesuatu yang membuat kamu bahagia atau happy itu apa. As simple as that, ya. Meditasi bagi beberapa orang tuh tidak duduk, diam, tenang gitu. Karena meditasi itu adalah tentang bagaimana kamu mindfulness. Inti dari meditasi adalah itu. Ada beberapa orang yang bahkan bisa merasa dirinya ada dalam mode meditasi ketika dia doing something, sesuatu yang merupakan hobinya, dan dia tahu bahwa di situ ada beberapa yang ini yang sering kulakukan, sering aku coba. Aku berusaha untuk menyeimbangkan batu, mengambil random batu yang berbeda, kemudian aku ingin memvideokannya suatu waktu, tapi aku merasa bahwa lebih penting untuk berkonsentrasi terlebih dulu dan menikmati momen itu dibandingkan membuat sebuah video tentang itu. Tapi ya, itu adalah salah satunya. Ketika kamu berhasil, it feels something great within. Ya, ada sesuatu yang luar biasa di dalam. Something about balance. Temukan keseimbanganmu lagi. Dengan apa? Bertanya, who am I? Siapa aku? Benarkah aku yang sekarang adalah aku yang sebenarnya, atau aku yang sekarang adalah aku yang dibentuk oleh standarnya masyarakat, aku yang dibentuk oleh cara orang tuaku mendidik, aku yang dibentuk oleh opini dari orang-orang di sekelilingku? Sebuah pertanyaan simpel yang bisa kamu sampaikan di depan cermin. Siapa aku? Apa yang membuat aku senang? Lalu lakukan itu. So, energi yang kuat itu luar biasa sekali aku tarik di sini karena ada sebuah keinginan yang begitu kuat untuk seperti merubah
ya, merubah perspektifmu terhadap kehidupan, terhadap dunia, bagaimana persoalan yang terjadi dalam kehidupanmu ini tidak benar-benar berhasil melumpuhkanmu, tidak benar-benar bisa akhirnya justru membuat kamu lebih kuat lagi dan lebih bijaksana lagi, karena ada keinginan yang besar, ya. Untuk apa? Untuk berubah, untuk kemudian yakin kepada the universe, yakin kepada Tuhan, kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Kau bisa meminta apapun, dan kamu juga tidak lupa diri untuk melihat ketika ada sebuah situasi yang tidak benar-benar sehat atau toksik, kamu berusaha untuk melihat kamu seperti apa saat itu. The way you think, the way you feel, ya, apa yang kamu katakan, bagaimana kamu bersikap, dan lain sebagainya. Karena itu yang sangat diinginkan oleh semesta ini. Sebelum kita melihat kepada orang lain, melihat kepada diri sendiri, ya, kita seperti apa. Dan kamu punya keinginan yang besar untuk lebih menghargai lagi kehidupan ini dengan banyak bersyukur dengan kehidupanmu sekarang, dan garansinya adalah kamu mendapatkan keadilan untukmu. Let's see apa lagi yang ingin disampaikan. Oh wow. Tadi justice di tangan kananku, sekarang justice di tangan kiriku. So, kamu mendapatkan dari berbagai sisi. Ada keadilan dari berbagai sisi. Oke, ada keseimbangan di sana. Oke, ada kejujuran, ada kebenaran di sana. Beautiful. Dan di tangan kananku ada King of Pentacles. Wow. Abundance. Great. Oke. Justice lagi. Oh my goodness. Oh my god. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus kuat sekali di sini, oke? And then ada Seven of Wands, this is in reverse, ya. Kau berusaha untuk tidak terlalu mendengarkan masyarakat, opini orang sekitar yang berusaha untuk melumpuhkan pendirianmu terhadap sesuatu hal. Oke, aku akan shuffle, ya. Judgment. Kita shuffle lagi. Oke, Ten of Wands, ya. Ten of Swords, baby. Udah cukup jadi ya, sakit-sakitnya udah sadar nih, udah cukup ya. Oke. Oh, Four of Cups. The Hangman, finally. Oh my goodness. Okay, so Six of Cups here. Ya, ini semua tentang sebuah path yang pada akhirnya kamu akhirnya mendengarkan panggilan itu. Oke, kamu akhirnya mendengarkan atau melangkah ke path yang memang seharusnya untukmu, dan kamu tahu bahwa sekalipun menyakitkan, sekalipun ada tanggung jawab yang penuh yang mungkin terasa seperti beban berat yang kamu pikul sendiri. Look at that. Tapi kamu tahu, it's done. Okay, I'm done. Aku udah selesai. Dengan segala kegaduhan ini, I'm done. Dengan segala chaosnya pikiranku. Dengan segala konflik batin yang tak pernah usai ini, I'm done. Kamu bilang kamu selesai, tapi bukan selesai kemudian kamu gak ngapa-ngapain ya. Kamu selesai karena kamu tahu, oke, aku udah cukup membuang-buang waktu, seperti kamu bilang gitu. Untuk beberapa, aku merasa aku sudah cukup mengabaikan pesan dari semesta. Aku terlalu fokus pada hal-hal yang memang bukan untukku. Aku terlalu fokus pada hal-hal yang kehadirannya dalam kehidupanku tidak lagi aku perlukan untuk pertumbuhan spiritualku, tidak mendukung pertumbuhan spiritualku. Aku meninggalkan situasi dan emosi-emosi negatif di sini. Kemudian kamu tahu, karena ketika kamu membawanya hanya ada luka, hanya ada beban yang kamu pikul dan kamu ingin melepaskan itu semua. Tapi kamu tidak denial ya. Kamu tahu bahwa ini semua membuat dirimu menjadi sosok yang lebih bijaksana lagi. Kamu melihat sekarang perspektifnya dari perspektif yang lebih tinggi daripada sekedar sebuah permasalahan yang memang kamu hadapi dengan orang yang punya perbedaan pendapat atau ya situasi yang kamu merasa bahwa ada kebosanan di situ, ada rasa muak di situ, ada rasa stuck di situ. Lebih dari sekedar itu. Kamu tahu bahwa ketika ada sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, kamu tahu itu sumbernya dari mana.
Oke, kamu tahu bahwa itu mendorongmu untuk kembali kepada dirimu dan menanyakan apakah benar path yang sedang kamu jalani ini adalah your life path, atau kamu sedang berada di sebuah situasi di mana kamu membiarkan dirimu tidak benar-benar tumbuh, bahkan sebagai seorang pribadi atau sebagai seorang manusia. Kemudian kamu tahu bahwa kamu harus keluar dari box itu, dari keyakinan bahwa kamu cuma bisa mencapai sampai segitu aja, bahwa hidupmu ya udah cuma gini-gini aja. No way. Kalau kamu sedang merasa seperti ini dan kamu mendengarkan reading kali ini, no way. Kamu nggak segitu-gitu aja. Okay, let's see. Karena kamu intuitif, karena kamu seseorang yang punya bakat spiritual, okay? Kamu adalah beberapa seorang empath, beberapa adalah rainbow, crystal, indigo, beberapa sudah diberi angels number sebagai bagian dari malaikat yang berusaha untuk berkomunikasi denganmu. Beberapa pernah menemukan sayap, okay? Ada yang sayapnya benar-benar putih, aku melihatnya. Ada yang sayapnya putih dan abu-abu, tiny, lebih kecil lagi sayap itu dan lembut sayap itu. Kamu nggak tahu itu dari mana, tapi kamu tahu itu sign atau tanda bahwa kamu nggak sendirian. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri. Kalau kamu pernah mendapatkan tanda itu dan kamu mempertanyakan, ya, malaikat memberitahunya. Believe in yourself. Kamu tidak lagi meragukan dirimu. No, tidak lagi meragukan dirimu. Kamu mendapatkan keyakinan dan kepercayaan diri itu lagi. Okay? Wow. Think on your feet. Ya, 2 dan 7, 9. Kamu fokus menebarkan kebaikan. Kamu fokus, yang penting aku gak merugikan orang lain. Okay? Aku gak terlalu peduli apa kata orang. Yang penting aku gak jahat dan aku gak merugikan orang lain. So, ya, aku melakukan apa yang aku bahagia bisa melakukannya. Sesuatu yang membuatku merasa menjadi diriku. Kamu mulai dengan treatment itu. Kamu mulai dengan terapi itu. Kamu menerapi dirimu sendiri, to be honest. Okay? Something about creativity. Kamu sempat kehilangan. Aku selalu mendapatkan ini. Jadi keluarga jiwaku, di antara kalian banyak sekali yang punya tangan-tangan ajaib, aku menyebutnya. Okay? Tangan-tangan yang dibekali dengan kemampuan untuk membuat sebuah seni menjadi terdengar indah. Beberapa dalam hal musik, beberapa dalam hal, ya, membuat menjadi indah dalam hal pandangan. Jadi beberapa di antara kamu sangat pandai melukis. Beberapa melukis wajah, melukis wajah, kamu dandanin orang, kamu adalah seorang makeup artist, maybe kamu melakukan itu, dan ketahuilah, ketika kamu melakukan itu, actually kamu sedang meng-create sebuah keajaiban terjadi di sana, ya. Ketika kamu menyentuh, ketika kamu memberikan sentuhan pada palet, kemudian kamu mengaplikasikannya ke wajah orang-orang yang kamu ingin buat cantik, ada transfer energi di sana. Dan karena kamu adalah seorang natural healer, kamu mungkin nggak sadar kalau apa yang kamu lakukan tuh lebih dari sekedar make upin orang jadi cantik. Kamu juga membuat mereka merasa lebih aman, nyaman, dan wow, kamu nggak tahu imbalan besar apa yang akan kamu dapatkan atas hal itu. Ya, keep doing that. Tetaplah melakukan itu dengan hatimu yang seindah itu sekarang. Aku merasakannya mungkin untuk satu orang. Kamu sempat kehilangan passion, kayaknya aduh gini-gini terus. No, that's not gini-gini terus. That's great, that's amazing. Beberapa kamu suka bermusik, kamu pandai bermain gitar, dan ketahuilah bahwa musikmu itu mungkin bagimu terasa seperti sudah biasa saja, tapi bagi beberapa orang yang mendengarnya itu adalah sebuah sounds healing. Itu seperti, ya, memberikan sesuatu, memberikan sebuah pencerahan bagi orang lain. Maka ketika kamu tahu bahwa kamu senang melakukan itu, ketika kamu tahu bahwa itu bisa membawa kedamaian dalam kehidupanmu, lakukan itu. Kamu mindfulness itu nggak cuma dalam meditasi
atau tepatnya adalah banyak ragam meditasi ya, tidak hanya dengan duduk kemudian bersila mendapatkan ketenangan, fokus pada hal-hal tertentu. No. Beautiful. Beberapa di antara kamu bekerja dan membutuhkan kecerdasan pikiran, kemampuan analitikal yang luar biasa. Ketika kamu melakukan itu, ya beberapa seperti seorang detektif ya, kamu adalah tipikal orang yang suka menguak misteri kehidupan atau misteri apapun itu. Biasanya ini overthinking, overanalyzing, tapi kamu bisa mentransfer energi kamu yang suka overthinking terhadap sesuatu ke hal-hal yang lebih berguna lagi. Beberapa mulai mencoba peruntungan trading. Dan masih banyak hal lagi. Dan aku merasa semuanya akan, untuk beberapa yang aku tarik energinya, semuanya akan berbuah baik karena seperti halnya yang aku sampaikan di awal. Siapapun yang mendengarkan reading ini, kamu adalah orang-orang yang berhasil melewati tantangan ini dan ibaratnya kalau lagi ujian kamu lulus. Oke? Kan aku baru sampaikan ya. Kemudian kamu dapatkan ini. Ada bee spirit, sweet result await. See, apa yang aku sampaikan, kamu yang sedang mengupayakan sesuatu karena kamu tidak menolak perubahan, karena kamu memunculkan keyakinan bukan hanya kepercayaan dirimu saja, tapi juga keyakinan pada yang paling berkuasa atas kehidupan ini, Tuhan, semesta alam. Kemudian kamu juga bukan orang yang terus-menerus gak mau kalah. Kamu pada akhirnya tahu bahwa kehidupan ini adalah tentang bagaimana kamu melawan egomu sendiri. Bagaimana kamu meredakan ego. Ketika kamu berhasil, you win. Kamu menang. Beradu argumen dengan seseorang atau membuat orang merasa tidak berdaya, membuat orang merasa tidak benar-benar dalam kondisi baik, tidak membuatmu menjadi pemenang sejatinya. Okay, my dear? And then, what else? Keinginan yang kuat untuk mindfulness dan bersyukur untuk hal-hal kecil dalam kehidupanmu, ini membawamu pada ini. Sudah menanti hasil yang manis yang kamu impikan. Dan semua itu karena kamu tidak melepaskan dirimu dari bertindak, berpikir, dan merasa dengan jangkar spiritualitas yang kuat. Terima kasih untuk siapapun yang mendengarkan reading ini, untuk siapapun kamu, dan untuk sebuah alasan kamu mendengarkan reading kali ini, bahwa kamu akan melewatinya, kamu akan melaluinya, dan kamu akan mendapatkan sesuatu yang sudah sangat kamu nantikan sebagai hasil dari apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, sebagai hasil dari kamu yang tidak pernah lelah untuk masuk ke dalam dirimu, terhubung dengan dirimu yang lebih tinggi. Okay? Beberapa di antara kamu biasanya sering tanya dalam sebuah bacaan, energi yang terkuat sampai energi yang biasa aja apa? Energi yang terkuat seperti aku sampaikan tadi ya, dan energinya sangat kuat sekali tadi. Beberapa kali aku shuffle kartu Justice selalu ada meskipun aku bolak-balik kanan kiri. So, Libra adalah yang terkuat, dan air sign lainnya Gemini, Aquarius. Okay. And then setelah itu ada energi dari Leo, Sagittarius, dan juga Aries. Baru Cancer, Pisces, okay, dan juga Scorpio. Dan ada juga sedikit energi dari kamu yang mendengarkan ini, Capricorn, Virgo, Taurus. Okay. Let's see. The universe, energy, and also spirit guide, please help me. Thank you. Your commitment is being tested. Oh wow. Tes apa lagi? Komitmen terhadap apa? Aku lebih merasa komitmen terhadap dirimu sendiri. Ya, komitmen terhadap jiwamu.
Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Wow, Taurus. Ternyata Taurus cukup kuat di sini ya. Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Ya, dan kamu menuju pada mimpi itu butuh planning yang nyata. Oke. Butuh sesuatu yang merupakan action. Jadi kamu tidak menunggu terlalu lama untuk merencanakan terus-menerus, tapi pada akhirnya kamu taking action dan sweet result await. Terima kasih keluarga jiwaku. Terima kasih sudah bervibrasi tinggi, oke, menaikkan vibrasimu untuk memberi lebih kepada semesta, untuk memberi lebih kepada sekelilingmu. Tetaplah menjadi baik, banyak cinta, banyak kebaikan untukmu, salam sayang untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jaga kesehatan ya. I'll see you on the next video, my dear. I love you, as always. See you.